Halo semuanya, salam sehat. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang terdiri dari 4 anggota yaitu Ferry Fauzan, Saniatu Syahada, Ilham Laksono, dan Ronaldo Theodor. Kelompok kami akan membahas tentang pemanfaatan sampah organik menjadi mata pencaharian. Menurut bandungbergerak.id, sampah rumah tangga yang terdiri dari sisa makanan merupakan jenis sampah yang paling banyak yang biasa disebut dengan sampah organik. Hal tersebut dinilai merupakan langkah yang kurang baik di mana sebenarnya bahwa sampah organik merupakan barang yang tidak berguna. Pada akhirnya, masih dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan sebuah penghasilan bagi masyarakat yang dapat melihat peluang tersebut. Tujuan program kerja kami memiliki 4 poin utama. Yang pertama, mengedukasi masyarakat tentang bahaya dan peluang sampah organik. Yang kedua, mengurangi kuantitas sampah organik dengan memanfaatkan sampah organik menjadi pupuk dan pakan ternak. Yang ketiga, memperbaiki lingkungan, di mana seperti yang kita tahu bahwa lingkungan dengan sampah yang menumpuk bisa menyebabkan polusi udara yang tidak baik untuk kesehatan. Yang keempat, mensejahterakan masyarakat setempat. Kami akan mengedukasi mereka bahwa sampah yang dinilai tidak memiliki value sebenarnya memiliki value tersendiri untuk kehidupan sehari-hari. Lokasi program kerja kami ialah daerah Cicadas, lebih tepatnya warga sekitar Pasar Cicadas. Dan kami memiliki 2 program kerja. Yang pertama adalah penyuluhan terhadap masyarakat, yang kedua pelatihan mengolah sampah organik menjadi pupuk dan pakan ternak. Baik, terima kasih atas pemaparan rekan saya. Selanjutnya saya akan melanjutkan pemaparan dari rekan saya, yaitu adalah mengenai sejarah dari daerah objek penelitian kami, yaitu adalah Kelurahan Cicadas, Kota Bandung. Pasca kemerdekaan, wilayah ini merupakan salah satu pusat urban dan sentra ekonomi selain alun-alun Kota Bandung ataupun Kosambi, yang terkenal dengan pusat kebudayaan seperti Rumetang Siang di ibu kota, Alun Tatar Pasundan, Bandung. Nah, lalu selanjutnya dalam perkembangannya, sentra ekonomi di Cicadas mulai berkembang. Mulanya, mayoritas menggantungkan tingkat pendapatannya melalui kegiatan ekonomi di pasar konvensional Cicadas yang berdempetan dengan pertokoan kelontong atau mungkin minimarket yang kecil. Lambat laun, diversifikasi usaha seperti sewa kontrak, hunian, atau sentra industri mikro konveksi menjamur di pelosok Cicadas dan Cibenying Kidul. Perubahan yang cukup signifikan di wilayah ini adalah pembangunan apartemen dan juga hotel untuk kelas menengah atas yang dikelola dan dikembangkan oleh pihak swasta. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan tentang letak geografis dari Kelurahan Cicadas ini. Nah, Kelurahan Cicadas ini adalah salah satu kelurahan di Kecamatan Cibenying Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Keseluruhan Cicadas terletak di ketinggian 700 mdpl, lalu memiliki suhu rata-rata mencapai 23,5 derajat Celcius. Lalu wilayah Cicadas memiliki total luas sebesar 55 hektar. Nah, wilayah Cicadas memiliki rukun warga sebanyak 15 dan juga rukun tangga sebanyak 86 rukun warga. Selanjutnya ada statistik kependudukan, yang dimana penduduk di Kelurahan Cicadas ini mulai dari tingkat pendidikannya tidak atau belum sekolah itu mencapai 2.936 jiwa, lalu belum tamat SD ada 1.455 jiwa, lalu tamat SD ada 1.322 jiwa, lalu untuk tingkat SMP ada 2.422 jiwa, lalu untuk tingkat SMA ada 5.934 jiwa, dan diploma 1 dan 2 ada di sekitar 143 jiwa. Diploma 3 ada di 587 jiwa, sastra 1 atau diploma 4 itu sekitar 1.344 jiwa, lalu sastra 2 dan sastra 3 jika digabungkan ada 98 jiwa. Nah, statistik ini adalah hasil penggabungan dari jenis kelamin lelaki dan juga wanita. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan yang telah disampaikan oleh rekan saya Ferry, di mana pada penjelasan kali ini saya akan menjelaskan tentang mata pencarian penduduk Cicadas. Menurut data yang diperoleh melalui Open Data Bandung, bahwa pendapatan atau mata pencarian dominan dari masyarakat Cicadas diperoleh melalui jenis pekerjaan wira swasta, di mana sebanyak 4.704 orang bekerja sebagai wira swasta, sedangkan pekerjaan dominan kedua yaitu aparatur pejabat negara dengan jumlah 1.110 orang yang bekerja sebagai aparatur pejabat negara, dan sebanyak 3.357 orang lainnya bekerja pada bidang yang tidak diklasifikasikan menurut
Open Data Bandung sehingga dikategorikan sebagai pekerjaan lainnya. Sedangkan untuk pelajar dan mahasiswa dengan jumlah 3.425 orang tidak kami simpulkan sebagai pekerjaan dominan dari masyarakat Cicadas dikarenakan menurut kelompok kami pelajar dan mahasiswa bukan merupakan sebuah mata pencarian, akan tetapi merupakan sebuah tingkat atau jenjang pendidikan bagi seseorang. Penjelasan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rincian sumber daya manusia yang akan digunakan oleh kelompok kami, di mana kelompok kami membagi rincian sumber daya manusia yang akan digunakan menjadi 4 bagian yang terdiri dari kepanitiaan, di mana struktur kepanitiaan yang pertama adalah ketua pelaksana yaitu Saniatus Syahadah dan sekretaris dan bendaharanya yaitu Ferry Fauzan, dan juga kami membagi ada 2 divisi. Yang pertama adalah divisi logistik yang akan dipimpin oleh Ronaldo Theodor dan juga divisi acara yang akan dipimpin oleh saya sendiri yaitu Ilham Laksono. Lalu kami juga akan mengundang ahli kesehatan, ahli lingkungan dan juga ahli pengolahan, di mana ahli kesehatan kelompok kami selaku panitia akan mengundang Dinas Kesehatan Kota Bandung untuk menjelaskan bagaimana bahaya dari penumpukan sampah terhadap kesehatan masyarakat sekitar, khususnya masyarakat Cicadas. Sedangkan untuk ahli lingkungan dan ahli pengolahan, kelompok kami akan mengundang Dinas Lingkungan Hidup, di mana Dinas Lingkungan Hidup akan menjelaskan bagaimana bahaya dari penumpukan sampah terhadap lingkungan bagi masyarakat sekitar, khususnya terhadap pencemaran tanah dan juga pencemaran air. Dan juga Dinas Lingkungan Hidup akan menjelaskan bagaimana tata cara pengolahan sampah menjadi pupuk yang pada akhirnya dapat dimanfaatkan bagi masyarakat Cicadas sebagai mata pencaharian. Setelah menjelaskan tentang bagaimana rincian sumber daya manusia yang digunakan oleh kelompok kami dalam proyek ini, berikut merupakan rancangan anggaran yang telah kelompok kami susun dalam melaksanakan program ini, di mana kami memiliki 2 rancangan pengeluaran. Yang pertama yaitu pada tabel yang di atas merupakan pengeluaran yang dilakukan guna mendukung terlaksananya program ini, di mana anggaran tersebut terdiri dari pemberian konsumsi terhadap masyarakat Cicadas yang hadir pada program penyuluhan dan juga pembelian mesin seperti mesin pencacah dan juga tabung fermentor guna membantu kegiatan pengolahan sampah menjadi pupuk. Dan anggaran yang kedua yaitu anggaran panitia yang terdiri dari bahan bakar minyak dan konsumsi yang dihitung dari mulainya program ini hingga berakhirnya program ini, yaitu pada tahun 2023 tepatnya pada bulan Januari. Pembahasan selanjutnya adalah project management yang berupa tugas-tugas yang sudah kami lakukan dan akan kami lakukan ke depannya. Yang pertama itu ada pengonsepan, di mana pengonsepan ini sudah kami lakukan pada bulan Juni di minggu pertama dan minggu kedua. Lalu selanjutnya proses monitoring. Proses monitoring ini dilakukan pada setiap akhir pekan di bulan Juni dengan melakukan rapat untuk membahas progres dari proyek kami ini. Lalu selanjutnya project report. Project report ini dilakukan pada minggu pertama dan kedua bulan Juni dengan melaporkan hasil progres proyek kepada Pak Pius sebagai koordinator mata kuliah pemberdayaan masyarakat dan Bu Deba selaku dosen mata kuliah pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya pembelian barang. Pembelian barang di sini kami melakukannya di minggu ketiga dan minggu keempat di bulan Juni. Selanjutnya pelaksanaan sesuai dengan rencana kami akan melaksanakannya pada bulan Juli awal hingga Januari minggu kedua. Selanjutnya evaluasi ini dilakukan setelah proyek kami dilakukan, yaitu pada bulan Januari minggu keempat dan minggu ketiga dan minggu keempat. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang teknologi apa saja yang kami gunakan pada program kami. Yang pertama itu ada larutan EM4, di mana larutan EM4 ini merupakan cairan mikroorganisme yang berguna untuk membantu proses fermentasi sampah menjadi pupuk. Lalu selanjutnya ada tabung fermentor. Tabung fermentor ini merupakan tempat atau wadah untuk proses fermentasi sampah menjadi pupuk. Lalu selanjutnya mesin pecacah sampah atau mesin ini itu berguna untuk merubah bentuk sampah yang semula besar menjadi kecil.
Selanjutnya, dalam proses pengolahan sampah organik menjadi pupuk, terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama adalah proses pengumpulan sampah organik seperti sisa sayuran, bahan makanan, dan yang lainnya. Selanjutnya, setelah sampah terkumpul, dilakukan proses pencacahan sampah agar sampah yang berukuran besar menjadi ukuran kecil. Setelah itu dimasukkan ke dalam tabung fermentor. Lalu diberikan larutan EM4 dengan takaran 10% dari kapasitas yang diolah. Setelah itu, tabung fermentor ditutup agar proses fermentasi dapat dimulai. Lalu proses fermentasi ini terjadi selama 1 bulan. Setelah itu dilakukan proses pengontrolan untuk mengetahui apakah pupuk sudah dapat digunakan atau belum. Sekian presentasi proyek dari kelompok kami. Terima kasih.